Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atan min yaumina hadza ila yaumina hadza, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi di sore hari ini bersama ngaji bareng Ma'arif kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Sebelum kita memulai, mari kita hadiah Fatihah kepada muallif dan kepada guru-guru kita. Semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah serta manfaat ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kemarin kita sudah menjelaskan terkait dengan muqaddimah kitab Adabul Alim wal Muta'allim dengan pertama mengutip riwayat dari Sayyidah Aisyah. Ini masih terkait dengan muqaddimah. Mbah Hasyim Asy'ari mengutip selain dari riwayat sahabat, beliau juga mengutip riwayat dari tabi'in. Di sini disebutkan wa an Ibni Sirin radhiyallahu anhu qala kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilma. Para sahabat dan para tabi'in itu mereka semua mempelajari petunjuk, ya, sebagaimana mereka mempelajari ilmu pengetahuan. Jadi idealnya seorang pelajar, orang yang menuntut ilmu itu tidak hanya mempelajari keilmuan saja, ilmu tapi terkait dengan akhlaknya juga, misalnya gitu. Jadi beliau mengatakan, ulama ini Imam Ibnu Sirin itu mengatakan bahwa dulu sahabat-sahabat tetapi ini tuh mempelajari akhlak itu seperti mempelajari ilmu. Jadi harus sama-sama beriringan, jangan hanya mempelajari ilmu saja tetapi akhlak tidak diperdulikan. Jadi harus sama-sama diajarkan di madrasah-madrasah. Apalagi terkait dengan pendidikan yang anak-anak kita itu kan harus diutamakan terkait dengan akhlak-akhlak mereka. Selanjutnya di kitab beliau ini beliau mengutip dari makalahnya Imam Ibnu Mubarak. Beliau mengatakan waqala Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila katsirin minal ilmi. Kami lebih membutuhkan sedikitnya budi pekerti daripada banyaknya ilmu. Jadi sedikitnya budi pekerti akhlak itu lebih dibutuhkan, berarti lebih baik daripada banyak ilmu. Orang ilmunya banyak tetapi tidak punya budi pekerti, tidak punya akhlak, itu berarti kurang. Jadi harusnya walaupun sedikit tapi terkait dengan akhlak itu diutamakan daripada banyak ilmu pinter. Kita bisa melihat di sekeliling kita, di kehidupan kita, banyak orang-orang pintar itu sekarang sudah banyak, profesor, doktor, orang-orang alim itu banyak. Tapi kalau akhlaknya tidak sejalan dengan ilmunya, ya kan itu kan sia-sia. Jadi tetap akhlak itu harus diutamakan. Begitulah kira-kira dari penjelasan dari Mbah Hasyim Asy'ari. Dan di muqaddimah beliau juga menjelaskan ini bahwa semua perbuatan yang bersifat keagamaan, ya, bi anna jami'al a'mal ad-diniyah itu, baik itu qalbiyatan kanat au badaniyatan qauliyatan au fi'liyatan, baik itu ucapan ataupun perbuatan, la yu'tabaru syai'un minha illa in kana mahfufan bil mahasinil adabiyah. Hal itu semuanya tidak akan dianggap kecuali, ya kan, tidak akan dianggap amal kecuali apabila perbuatan tersebut disertai dengan budi pekerti, akhlak yang baik. Jadi amalan-amalan yang ibadah ataupun amalan-amalan hati, amalan-amalan fisik itu tidak akan dianggap kecuali dengan dihiasi akhlak-akhlak yang terpuji. Beliau mengarang kitab ini da'ani ma ra'aitu min ikhtiyajit thalabah ilaihi wa usri tikrari taufiqihim alaihi ila jam'i hadhihi risalah tadhkiratan li nafsi walil qasirina min abna'i jinsi. Ini alasan beliau mengarang kitab ini, mengarang kitab Adabul Alim wal Muta'allim itu karena
beliau melihat kebutuhan para pelajar akan budi pekerti. Jadi sangat penting sekali. Beliau yang paling diutamakan, ditekankan adalah adab wal akhlak untuk para penuntut ilmu. Dan susah untuk mengulang-ulang, untuk mengingatkan kesalahan akhlak dari para pelajar itu. Jadi kalau nanti gitu tujuannya Mbah Hasyim itu, kalau mengulang-ulang terus ngandani terus pakai lisan, ya itu kesulitan dan keterbatasan di usia kita juga, ya kan. Orang itu usianya berapa bisa mengingatkan murid-muridnya, tetapi akhirnya beliau menulis kitab, ya ada dorongan untuk mengumpulkan risalah ini, tulisan ini agar menjadi pengingat pribadi, ya pribadiku sendiri itu, tadhkiratan li nafsi, ya, dan umumnya untuk orang-orang yang memiliki wawasan dangkal seperti saya. Ini tawaduknya beliau, tawaduknya Mbah Hasyim Asy'ari, bahwa kitab ini untuk mengingatkan diri saya sendiri dan orang-orang yang setingkatan dengan saya, selevel dengan saya, agar selalu ingat ini, bahwa tidak hanya tata krama tata krama untuk murid, tetapi juga untuk guru juga harus sangat diperhatikan. Itu latar belakang beliau menulis kitab ini, ada untuk mengingatkan siswa, untuk mengingatkan guru-guru agar selalu menjaga akhlaknya, adabnya sebagai penuntut ilmu dan sebagai orang yang menyampaikan ilmu. Itu dari penjelasan beliau di Muqaddimah. Selanjutnya besok di pertemuan berikutnya kita akan membahas di bab 1, ya, di pertemuan berikutnya di bab 1 tentang fadlul ilmi wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Demikian dari saya, semoga ada barokah manfaatnya. Akhirul kalam, Allahumma fiqh la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.